Eliezers. Ini minggu pertama kita melakukan ibadah secara online. Tapi ini tidak boleh membatasi kita ya, untuk kita terus semangat seperti kita di gereja. Di ibadah Sabtu seperti hari ini kita bersama-sama di rumah kita masing-masing, kita tetap menyembah, mencari wajah Tuhan. Bahkan kita mengangkat pujian di rumah kita masing-masing sebelum kita mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita biasa lakukan. Baik, kita memasuki bulan baru. Di bulan April ini ada tema yang diberikan oleh pengurus untuk kita bersama-sama pelajari, kita hidupi, supaya di bulan ini ada hal yang baru yang Tuhan mau untuk kita bersama-sama kerjakan sebagai pemuda-pemudanya Allah, pemuda-pemuda Kristus yang luar biasa. Mari kita lihat tema kita yang kita belajar di bulan yang baru ini. Tema ini adalah hidup, dipanggil untuk hidup melayani Tuhan. Hidup yang melayani Tuhan. Itu tema umum kita di bulan April ini dengan subtemanya yang terpanggil dan terpilih. Baik, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan melalui tema bulanan ini, yaitu hidup yang melayani Tuhan. Seringkali ada banyak anak-anak muda, remaja, ketika mereka dikatakan kita harus melayani Tuhan, pertanyaan yang muncul dalam pikiran mereka seringkali adalah, mengapa saya harus saya? Mengapa harus saya? Saya kan belum bisa begini, saya kan belum bisa begitu, saya kan belum tahu banyak Alkitab, saya kan belum bisa berdoa. Saya sendiri pun masih bolong-bolong waktu untuk saya saat berdoa. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita ketika kita diajak untuk melayani Tuhan, seringkali pikiran kita dipenuhi dengan berbagai alasan yang membuat kita merasa melayani itu menjadi sesuatu yang ribet untuk kita melakukannya. Kemudian kita mulai juga tambahkan dan pikiran terus, bagaimana kalau saya melayani, saya bagaimana, saya harus apa? Saya belum tahu apa-apa. Sebenarnya ketika kita belajar untuk kita melayani Tuhan, apa yang kita perlu pahami adalah pertanyaan yang mendasar itu bukan mengapa harus saya yang melayani Tuhan, mengapa saya harus terlibat pelayanan, mengapa saya yang dipilih, mengapa bukan orang lain. Terus kemudian bagaimana saya harus melakukan semuanya itu? Saya belum bisa berdoa, saya tidak terlalu tahu banyak Alkitab, saya sendiri pun, dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya pertanyaan pertama ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, yang harus kita mulai bertanya itu adalah, siapakah yang boleh melayani Tuhan? Ini pertanyaan penting. Sebelum kita bertanya tentang diri kita sendiri, kenapa saya melayani Tuhan, atau bagaimana seharusnya, kita mulai dengan siapa sih yang boleh melayani Tuhan itu. Nah, kalau kita berada pada pertanyaan ini, kita lihat betul-betul siapa sih menurut kita, siapa yang paling pantas melayani Tuhan. Jujur aja, tidak ada seorang pun yang pantas, yang layak melayani Tuhan. Yang boleh disebut sebagai pelayan Tuhan atau yang melayani Tuhan disebutkan Alkitab itu adalah malaikat. Maka malaikat-malaikat itu melayani Tuhan. Ketika Tuhan Yesus selesai dicobai oleh iblis meninggalkan Tuhan Yesus, dikatakan Matius pasal 4 ayat yang 11, malaikat-malaikat melayani Tuhan. Jadi yang melayani Tuhan itu seharusnya malaikat, karena mereka adalah makhluk-makhluk kudus yang diciptakan oleh Allah secara khusus untuk melayani Tuhan. Dengan kata lain, sebagai manusia sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua manusia, Roma pasal 3:23 menyebutkan bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa layak atau memenuhi kriteria untuk menjadi seorang yang dipilih melayani Tuhan. Nah, kalau kita pikirkan lebih jauh lagi, kalau kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, tentu pertanyaan yang menegaskan kita itu adalah, siapa kita kalau kita bisa melayani Tuhan? Siapa kita kalau kita bisa dipanggil dan dipilih oleh Tuhan? Siapa diri kita? Bukan mengapa harus saya? Bukan. Seharusnya pertanyaan yang paling mendasar itu adalah, siapa kita? Siapa diri kita? Artinya ketika kita menerima panggilan dan pilihan Tuhan, seharusnya kita tahu bahwa siapa kita sehingga kita bisa dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Seharusnya kita mengerti bahwa kalau Allah memanggil dan memilih kita, berarti Allah memandang kita itu layak. Berarti Allah itu melayakkan kita. Melayakkan kita dalam arti
Allah itu memandang kita berharga, kita ini istimewa. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan memilih kita loh. Karena itu Alkitab, firman Allah yang terkenal di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi jelas di situ bahwa kalau kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, bukan oleh karena kita sudah memenuhi panggilan itu, bukan karena kita memiliki kriteria itu, bukan. Kalau kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan karena Allah yang memilih kita, Allah yang melayakkan kita, Allah yang menebus kita untuk kita menjadi miliknya. Dan setelah kita menjadi miliknya, kita pun dipakainya, kita pun dibentuknya, kita pun dijadikannya untuk kita dapat menjadi alat bagi kemuliaannya, yaitu yang kita sebut kita bisa melayani Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih kita, tidak ada seorang pun yang bisa melayani Tuhan. Buktinya adalah firman Allah sendiri memberikan jawaban. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mungkin banyak orang yang merasa bisa melayani, tetapi ternyata begitu mereka masuk dalam panggilan yang sesungguhnya kepada Tuhan, bahwa hal yang mereka pikir mereka miliki itu belum menjadi sebuah jaminan bahwa kita ini bisa melayani Tuhan. Jadi kita patut bersyukur bahwa Allah memilih kita, memanggil kita bukan oleh karena dalam diri kita sendiri ada kemampuan, kecakapan untuk kita bisa melayani Tuhan. Bukan, tetapi karena Allah yang menjadikan kita berharga, Allah yang menjadikan kita istimewa. Karena Allah yang memilih kita sehingga kita dapat dipakainya untuk kita dapat melayani Dia bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Baik. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa melayani Tuhan lebih jauh? Bagaimana kita supaya bisa memiliki hidup yang melayani Tuhan, memiliki hidup yang melayani Tuhan? Kita lihat tadi bahwa kita dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan karena Allah yang memilih kita, Allah yang menjadikan kita istimewa. Kalau Allah memanggil kita, menjadikan kita spesial, berharga di mata Allah, berarti kita semua ini adalah orang-orang istimewa. Karena tidak ada orang siapapun yang bisa melayani Tuhan, tapi kalau kita dilayakkannya, itu berarti kita semuanya diistimewakan oleh Tuhan. Bukan kitanya sendiri yang mengistimewakan diri kita, tapi Tuhan yang menjadikan kita istimewa. Dan kalau kita menjadi orang-orang istimewa sehingga kita bisa dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan, berarti Allah juga punya rencana tujuan yang sangat istimewa. Rencana Allah berarti nggak main-main. Ketika Allah membawa kita melayani Tuhan, berarti kita ini lebih istimewa daripada setiap orang yang mengejar segala kepengennya, cita-citanya, ambisinya di alam hal apapun juga. Karena kita melayani Tuhan itu lebih tinggi kedudukannya, jabatannya daripada segala bentuk pekerjaan dunia apapun juga. Melayani Tuhan itu adalah panggilan tertinggi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Melayani Tuhan itu lebih daripada sekedar kita memikirkan nanti kita mau jadi apa, mau jadi bagaimana. Dalam kesemuanya itu, melayani Tuhan itulah yang terbesar dan terutama dalam panggilan kita. Sebab itu Allah memanggil kita dengan cara yang istimewa untuk sebuah panggilan, rencana, tujuan Allah yang istimewa. Dan dalam rencananya dan tujuan yang istimewa itu, Allah menjaminkan bahwa rencananya tidak mungkin gagal dalam kehidupan kita. Karena Allah yang memilih kita, bukan manusia memilih kita, atau bukan kita yang menyodorkan diri kita untuk kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi firman Allah jelas, Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Kata supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya tadi supaya kita bisa hidup melayani Tuhan. Sebab itu Paulus punya bahasa bagaimana hidupnya melayani Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku hidup untuk bekerja menghasilkan buah. Filipi pasal pertama ayat yang ke-20 dan 21. Paulus tahu persis bahwa Allah punya tujuan ketika Allah memanggil, memilih dia. Allah punya, bukan hanya memanggil dia secara istimewa dari seorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan sama sekali, dia disebut sebagai penganiaya orang-orang percaya. Tapi Allah juga membawa Paulus lebih jauh lagi
Seperti yang dikatakannya bahwa Allah punya tujuan rencana yang istimewa. Dan rencana Tuhan itu yang luar biasa, tidak mungkin dan tidak bisa gagal dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah yang memilih, itulah Allah yang menjamin bahwa segala sesuatu yang direncanakan dan dikendakinya itu yang pasti terjadi. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, aduh mana bisa saya bisa melayani Tuhan. Saya kan tidak punya banyak. Tuhan yang memilih, bukan kamu loh yang memberi dirimu. Tuhan yang memilih kamu, maka Tuhan juga yang akan menolong kamu, yang akan memimpin kamu, yang akan membawa hidupmu. Tuhan juga akan memperlengkapi kamu, sebab Tuhan yang akan bertanggung jawab atas pilihannya, atas dalam kehidupanmu. Sebab itu Tuhan yang menjamin, memastikan bahwa rencananya tidak akan dan tidak bisa gagal. Amin. Baik, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam panggilan dan pilihan Allah dalam kehidupan kita? Sebagaimana Allah yang menjadikan istimewa untuk membawa kita kepada rencana tujuan yang istimewa, dan rencana tujuan Allah itu tidak pernah dan tidak bisa gagal, kecuali kita yang menolak panggilan itu. Kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang mengabaikan panggilan itu dan lebih mengikuti pilihan jalan hidup kita, ya rencana Allah bisa tertunda, belum terjadi. Tapi kalau kita mau kembali kepada panggilan Tuhan, rencana Allah tidak akan gagal. Rencana Allah pasti digenapi. Asal kita mau kembali dan tidak menolak panggilan Tuhan, maka rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Baik, mari kita lihat sekarang bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup yang melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan yang telah memilih kita. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah bagaimana supaya kita bisa hidup yang melayani Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang memuliakan hati Tuhan. Itu yang pertama, sederhana. Bukan soal kita sudah mengerti atau mempersiapkan diri dengan banyak menghafal ayat Alkitab, menghabiskan waktu berjam-jam. Bukan itu. Memang itu semuanya diperlukan, tapi itu bukan menjadi suatu hal yang kita paksakan untuk meresponi bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan pada mulanya. Pada mulanya ketika kita menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, itu yang pertama-tama adalah menyadari panggilan itu sendiri. Kita harus menyadari panggilan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan tapi nggak menyadari panggilan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa nggak mungkin Tuhan panggil saya, nggak mungkin Tuhan pilih saya. Mana mungkin, saya ini punya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Sehingga ada banyak anak-anak Tuhan kan yang tidak menyadari panggilan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka mengabaikan panggilan Tuhan, mereka melalaikan panggilan Tuhan, mereka bahkan memadamkan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka meniadakan panggilan Tuhan dengan membiarkan diri mereka asik dengan kehidupan mereka saat masih muda. Saya masih muda, saya masih ingin ini dan itu. Mengapa saya harus melayani Tuhan dengan sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan rohani seperti gereja, berdoa, menyanyi pujian. Banyak anak-anak Tuhan yang belum menyadari panggilan Tuhan. Mereka pikir ke gereja atau ibadah atau berdoa itu ada sekedar kewajiban-kewajiban agama. Padahal bukan demikian. Allah sedang mempersiapkan kita untuk kita mengerti masuk dalam panggilannya untuk melayani Dia. Tapi banyak kita menganggap itu sebagai suatu hal yang seolah kita diwajibkan, kita dipaksa, kita diharuskan, sehingga kita merasa melakukan semua itu dengan sebuah hal yang dipaksa. Padahal melalui semuanya itu kita sedang dibangkitkan sebuah roh kesadaran, menyadari bahwa Allah sedang memanggil kita. Allah sedang mempersiapkan kamu, mempersiapkan kita orang-orang muda Yesus untuk kamu akan dipakainya secara luar biasa. Jangan biarkan panggilan Allah menjadi kecil, menjadi lemah oleh karena hal apapun juga. Jangan biarkan alasan-alasan dunia ini dalam bentuk apapun membuat kita lupa atau mengabaikan, bahkan kita meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan ketika kita mau memiliki hidup yang melayani Tuhan itu ialah sadarilah panggilan Tuhan dalam hidup. Panggilan Tuhan itu sangat jelas. Hidupmu itu istimewa. Allah punya rencana istimewa dalam kehidupanmu. Dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Sadari hal itu. Bahwa Allah menjadikan engkau, memilih engkau, membuat engkau ada sampai hari ini menjadi seorang pemuda, anak-anak Tuhan yang luar biasa.
itu bukan sebuah hal yang berlalu biasa-biasa, tapi Allah punya tujuan, Allah punya rencana. Sadarilah panggilan Tuhan dalam kehidupan. Firman Allah mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Jelas di situ panggilan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kita. Kamulah, kita semua remaja-remaja Kristen, Eliezer, kamu dipilih oleh Allah, kamulah imamat rajani, artinya imam, pelayan-pelayan, melayani Tuhan. Kamu dikuduskan karena kamu ada ditebus menjadi milik Allah, supaya kamu dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup melayani Tuhan? Yang pertama, kita harus menyadari panggilan Tuhan. Sekali lagi, sadari panggilan Tuhan dalam hidupmu. Itu luar biasa, lebih daripada segala tujuan hidup yang kamu miliki untuk mengejar cita-citamu, keinginanmu. Panggilan Tuhan istimewa, sadari. Yang kedua adalah kerjakan panggilan Tuhan. Kalau sudah tahu panggilan Tuhan itu ada dalam dirimu, mulai lakukan, kerjakan panggilan Tuhan itu. Ada orang yang sekedar tahu, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Nah, banyak orang Kristen seperti ini. Mereka tahu apa yang baik, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, tadi contohnya, seperti kita harus tahu berdoa, kita harus tahu bersaat teduh, kita harus tahu bahwa kita perlu membaca Alkitab setiap hari, tetapi kita enggan melakukannya, kita malas melakukannya. Itulah yang kita sebutkan dengan kita tidak mengerjakan apa yang kita tahu. Segala sesuatu yang kita tahu itu tidak boleh hanya sebatas kita ketahui, tapi apa yang baik, apalagi apa yang benar, apa yang itu menyelamatkan jiwa kita, apa yang itu bisa mengubahkan hidup kita, apa yang bisa memulihkan kita, apa yang bisa memperbaharui segala pikiran, segala perasaan, segala hati kita, apa yang bisa membuat hidup kita semakin lebih baik, lebih berkenan, lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Seharusnya itu bukanlah hanyalah sekedar sesuatu yang sebatas kita ketahui, tapi itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Sebab itu semua panggilan Tuhan ini harus kita kerjakan melalui hal-hal ketaatan kita, kesetiaan kita, ibadah yang kita lakukan bersama-sama. Ini saat ini sepertinya suatu ujian bagi kita. Ketika kita tidak bisa ibadah di gereja, apakah kemudian Sabtu seperti biasa jam 6 sampai jam 8, bahkan kita bisa sampai setengah 9, apakah masih menjadi waktu yang kita gunakan bersama Tuhan, atau akan tidak ada ibadah di rumah masing-masing? Ini menjadi suatu hal yang membuat kita tidak perlu lagi tepuk tangan, kita tidak perlu menyanyi lagi, kita tidak perlu buka Alkitab. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah suatu yang baik dan benar untuk kita lakukan, seharusnya keadaan sekarang ini justru tantangan, ujian untuk kita mengatakan, Tuhan, aku akan tetap melakukannya. Walaupun sekarang ini tidak ada pemimpin pujian, tidak ada teman banyak di sekeliling saya, tidak ada orang lain di sekeliling saya, tidak ada firman Tuhan yang saya dengar secara langsung, khotbah-khotbah, tapi saya mau tetap secara pribadi di rumah, saya mau tetap beribadah, memuliakan Tuhan. Itulah orang yang bukan hanya sekedar tahu, tetapi yang juga melakukan apa yang dia tahu. Nah, yang kedua ini harus menjadi bagian yang kita lakukan. Kita harus melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus berkata demikian kepada anak rohaninya Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5. Dan apabila aku mengenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali. Aku ingin melihat engkau kembali. Lihat ini, hubungan Paulus dan Timotius yang masih muda. Dan apabila aku mengenang air matamu yang kau curahkan, aku mau bertemu kamu kembali supaya sukacitaku melimpah. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama aku lihat pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike.
yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Lihat kata Paulus kemudian pada ayat yang ke-6. Maaf, itu mulai dari ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat, kelima, dan ke-6. Sebab itu Paulus dengan serius setelah Paulus terkenang akan kesungguhan hati Timotius melalui air matanya, ketulusan Timotius untuk melayani Tuhan melalui iman yang tulus seperti yang dia warisi dari neneknya, mamanya. Makanya Paulus kemudian bicara serius untuk supaya Timotius melakukan panggilan Tuhan dengan berkata, sebab itu kuperingatkan kamu untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus jelas di situ di awal suratnya, di surat Timotius 2 ini, Paulus memperingatkan, kobarkan karunia Allah. Pelayanan itu harus kamu jaga. Jangan kamu abaikan, jangan kamu tinggalkan, jangan kamu lupakan, itu harus kamu kerjakan. Kalau tidak demikian, maka panggilan Allah akan sekedar menjadi suatu hal yang kamu tahu tapi engkau tidak mengalaminya dalam kehidupanmu. Allah mau bagian yang kedua, kita harus melakukan panggilan Tuhan. Kemudian Paulus memberikan sebuah dorongan kekuatan pada Timotius, demikian pada ayat yang ke-7. Dikatakan 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebab itu jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Paulus betul-betul memberitahukan pada Timotius, kerjakan pelayananmu, kerjakan tugasmu, kerjakan panggilanmu. Jangan biarkan alasan apapun, jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu untuk menunjukkan jati dirimu, identitas dirimu bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan melalui kehidupanmu, kesaksianmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Demikian kita juga sebagai anak-anak muda sekarang ini, sebagai orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah, harusnya kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah sudah memberikan pada kamu karunia-Nya kepada kita masing-masing. Roh Allah sudah memenuhi kamu, memakai kamu dalam setiap karunia dan pelayanan yang Tuhan berikan. Kemudian Paulus menambahkan demikian di 2 Timotius pasal yang keempat. Beritakanlah Injil, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-2 dengan judul penuhilah panggilan Tuhan. Penuhilah panggilan Tuhan. Yang pertama itu bicara tentang bagaimana Allah sudah serius memanggil kita, tidak main-main. Makanya yang kedua, pesan Tuhan melalui Paulus kepada Timotius, juga kepada kita sekarang ini, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah kesalahan, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikan ayat yang kelima kemudian. Apa yang dikatakan di sana sudah buka semuanya. Maka nasihat Paulus seperti ini kepada Timotius, seperti nasihat Tuhan kepada kita. Tetapi kuasailah dirimu, sabarlah menderita, kerjakanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Yang terakhir, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini kepada siapa Paulus? Kepada orang muda, kepada kalian yang Yesus. Allah punya tujuan, Allah punya rencana yang istimewa. Allah mau supaya kau bisa menguasai dirimu. Allah mau supaya kau cakap menanggung segala sesuatu, bahkan termasuk nanti saya dicela, nanti saya dihina. Sabar menderita, kata Paulus kepada Timotius, supaya kamu dapat melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Supaya mungkin kamu akan dikatakan kamu so suci, so alim dan sebagainya. Itu memang resiko yang harus kita tanggung, karena kita mau melakukan panggilan Tuhan. Memang melayani Tuhan itu tidak ada yang enak, kata. Tidak ada yang gampang. Dan percayalah kekuatannya, dikatakan Paulus tadi, dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat memberitakan Injilnya. Amin. Sebab itu yang ketiga dikatakan bagaimana supaya kita bisa hidup melayani Tuhan sesuai dengan panggilan, sesuai dengan pilihan yang Allah berikan pada kita. Maka yang ketiga yang Allah mau untuk kita ketahui ialah percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Kalau engkau sudah tahu panggilan Tuhan dan melakukan panggilan itu, di tengah engkau proses melakukan, menanggapi, meresponi panggilan Tuhan, ada tantangan.
ada pergumulan, ada tekanan, ada desakan-desakan yang membuat kita rasanya, aduh malas ini melayani, aduh kayaknya aku udah kepingin lagi. Pada saat itu bangunkan dirimu, pada saat itu ketahuilah, kenalilah bahwa kamu tidak melakukannya dengan dirimu sendiri, bukan dengan kekuatanmu. Percayalah bahwa Roh Kudus mengurapi, percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong, percayalah Rohnya akan bekerja dengan ajaib. Bahkan di saat engkau lemah, di saat engkau tidak bisa, di saat engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, percaya, Roh Kudus pasti menolong kita. Karena firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukannya. Jujur, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa, apalagi melayani Tuhan. Tuhan kita ini Allah yang dahsyat. Siapa kita? Sebagaimana dari awal kita sudah awali dengan siapa kita sehingga kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, percaya karena Roh Kudus Allah diberikan kepada kita, supaya kita dapat melakukan panggilan, pilihan yang Allah berikan untuk kita dalam melayani Allah. Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Roh Kudus Allah dahsyat. Dia akan menyatakan segala kemuliaan dan kasih karunia-Nya atas kita. Amin. Akhirnya apa yang mau Papi katakan? Akhirnya apabila engkau sadar akan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, dan engkau melakukan panggilan itu, tidak hanya sekedar tahu tapi melakukan, dan engkau percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong kamu, maka yang terakhir ini yang Papi mau lakukan. Mulai lakukan pelayanan, mulai kerjakan panggilan itu, mulai. Sesuatu yang besar itu dimulai dengan hal yang kecil. Percayalah, apa yang kau pikirkan untuk kau bisa melayani Tuhan, sepertinya kelihatannya itu terlalu besar, itu nggak mungkin. Mulai dari hal kecil, melayani Tuhan. Bagaimana tandanya? Apa tandanya bahwa saya mulai melayani Tuhan? Apa tandanya bahwa saya mulai melayani Tuhan? Melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Perhatikan. Kalau hidupmu mulai berubah, bagaimana orang yang disebut mulai melayani Tuhan? Itu adalah orang-orang yang mulai berubah dari cara hidupnya yang tadinya lebih suka dilayani menjadi melayani. Siapa itu orang yang mulai melayani Tuhan, mengerti panggilan Tuhan dalam dirinya? Yaitu orang yang mulai berpindah dari yang dilayani menjadi melayani. Kalau engkau masih ada di area zona dilayani, berarti engkau masih belum tahu panggilan Tuhan. Engkau masih belum mengerti apa artinya melayani Tuhan. Namanya saja melayani Tuhan. Berarti kita tidak lagi mau dilayani. Jadi bagaimana supaya kita bisa melayani Tuhan? Mulai berpindah dari area yang suka dilayani, suka diperhatikan, suka segala sesuatunya diperlakukan menurut keinginan kita, mulai berpindah melayani. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani semua orang, bahkan memberikan dirinya sebagai tebusan nyawa bagi semua orang. Markus 10 ayat yang ke-45. Mulai layani hal kecil dalam kamarmu. Kalau kemarin kalau biasanya orang tuamu bersihkan tempat tidur, sapu kamar, sekarang mulai dari dalam kamar, bersihkan sendiri, rapikan tempat tidurmu, ya. Kemudian mulai keluar dari kamarmu, kalau sudah kamarmu kamu bersihkan, lihat kalau selama ini yang menyapu ruang tamu, menyapu halaman teras itu orang tuamu, mulai melayani. Kalau ketika kamu ada waktu, kamu yang berinisiatif melayani. Sampai hal yang pribadi, cuci motor, lihat motor ayammu atau kotor, jangan tunggu. Biasanya nanti papa palingkan bawa ke tempat cuci motor dan sebagainya. Jangan, kita yang berinisiatif, aku bersihkan apa. Nah itu nanti akan menjadi suatu proses tanpa kita sadari kita sedang berpindah dari keadaan yang dilayani menjadi melayani. Nah kalau di LSS bagaimana? Di LSS sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita tidak hanya sekedar mau melayani, tidak mau dilayani. Duduk, datang, duduk, dengar, kemudian doa, pulang. Nah itu tipikal orang Kristen yang masih datang, duduk, dengar,
doa pulang berkat selesai. Kita bisa melakukan, misalkan sebelum ibadah bisa datang lebih awal, kita sapu-sapu kecil di gereja kita di sini, Eliezer. Setelah pulang kamu pun bisa antar, yang punya motor bisa antar temanmu. Itu sebuah pelayanan kecil kelihatan, tidak dilihat manusia, tidak di dalam ibadah, tapi Tuhan melihat pelayanan yang sederhana. Kamu mulai mengingatkan lewat WhatsApp kamu, melalui SMS kamu ke teman-teman kamu yang, hei, mengingatkan ibadah aja. Hei, nanti ibadah. Itu kamu lakukan dengan setia. Kamu tanpa sadari engkau sedang bergeser daripada dilayani, melayani. Sampai kemudian kau memiliki beban untuk mendoakan teman-temanmu yang sakit, yang berhalangan hadir. Mereka punya alasan, kau bisa menghubungi mereka. Dalam hal itu semua tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah mulai melayani Tuhan. Hidup yang melayani Tuhan adalah hidup yang sangat istimewa. Karena Allah yang sudah memanggil memilih kamu adalah Allah yang menjadikan kita istimewa, karena Dia punya rencana istimewa dan rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Eliezer, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing malam hari ini, tapi kita percaya Allah melawat kita di rumah kita. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkatimu. Percayalah, panggilan dan pilihan Allah atas hidupmu sangat istimewa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.